Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Cep Andi dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ustadz Surya di SPDI. Beliau adalah salah satu pengajar di salah satu pesantren. Beliau ahli sejarah Timur Tengah, insyaallah. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan sejarah tentang Bani Israel dan seperti apa Masjidil Aqsa dan pembangunan Masjidil Aqsa. Benar saja. Ya. Sesitu akan meluruskan, benarkah ada kuil Sulaiman di bawah Masjidil Aqsa? Penasaran ya? Benarkah ada kuil Sulaiman di bawah Masjidil Aqsa? Terus apa yang dicari oleh orang-orang Yahudi di bawah Masjidil Aqsa? Lalu orang-orang Bani Israel itu dari keturunan siapa? Kenapa mereka membangkang dan wataknya keras? Mau lebih jelasnya, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Suryadi SPDI. Sebelumnya, Cep Andi mohon maaf. Ini ya rekaman suara pakai HP. Kita gunakan ini. Mohon maaf belum ada apa namanya Ustadz? Mikrofon ya. Mikrofon saja, belum ada mikrofonnya. Mungkin ada sahabat-sahabat Cep Andi yang mau endorse seperti itu. Boleh seperti itu ya. Untuk sementara kita pakai ini. Ini lagi merekam ya, insyaallah. Baiklah sahabat-sahabat Cep Andi, tidak usah berlama-lama, kita akan dengarkan bersama-sama kajian sirah tentang kajian ya sejarah tentang Bani Israel dan berdirinya Masjidil Aqsa. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Baik, para sahabat semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini, di hari yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk membahas sebuah tema sejarah yang terkait dengan yang sedang hangat, yaitu kejadian yang ada di Palestina. Nah, kita akan membahas mulai dari Bani Israel, yang kalau kita lihat kemunculan Bani Israel ini pasti juga tidak akan terlepas dari yang namanya Bumi Suci Palestina. Nah, Bumi Suci Palestina ini kalau kita lihat dari sejarahnya, memang ini adalah sebuah tempat yang disucikan atau tempat suci. Selain itu juga ini adalah tempat yang memang kelanjutan dari sebuah pertikaian antara yang hak dan yang batil. Kenapa demikian? Karena ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihissalam, di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu iblis tidak mau menerima ketika disuruh mengakui akan keberadaan manusia yang akan dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nah, iblis pada waktu itu menolak, disuruh bersujud atau menghormati Nabi Adam, dan pada akhirnya dia diusir dari surganya Allah. Dan ketika diusir dari surganya Allah, iblis bersumpah bahwa dia akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam, bukan menyesatkan Nabi Adam, menyesatkan keturunannya, agar kelak tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya akan menjadi pengikut iblis dan menemaninya di neraka. Nah, akhirnya sampailah pada saatnya Nabi Adam diturunkan ke bumi
Nah, pada saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka pada waktu itu iblis juga turun ke bumi. Nah, pada saat itulah iblis sudah mengibarkan bendera perangnya dan menjalankan sumpahnya tadi, yaitu untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Nah, ketika itu Allah pun memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa agar keturunannya nanti tidak terjerat oleh jeratan iblis tadi dan menjadi pengikutnya, dan agar tetap menjadi orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan Nabi Adam untuk membangun sebuah kiblat. Nah, kiblat yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, itulah yang sekarang menjadi Ka'bah. Nah, 40 tahun kemudian Nabi Adam diperintahkan untuk membangun kiblat yang kedua. Itulah kiblat Masjidil Aqsa. Itu yang kedua. Nah, mengapa dua kiblat ini dibangun? Kiblat yang pertama itu kiblat Masjidil Haram, itu adalah kiblat yang bersifat ibadah. Adapun Masjidil Aqsa itu adalah sebuah kiblat, simbol dari kiblat sebuah perjuangannya para nabi. Gitu. Sehingga dua simbol ini harus tetap berada di tangan orang yang beriman. Sehingga kalau dua simbol ini berada di tangan kaum yang beriman, maka iblis dan pengikutnya juga pasti tidak akan mampu mengalahkan orang-orang yang beriman tersebut. Itulah sebabnya kalau kita berbicara tentang Masjidil Aqsa, ini bukan sekedar masjid, tapi adalah simbol sebuah kejayaan dari perjuangannya para nabi. Oleh karena itu, siapa yang menggenggam simbol itu, maka dia akan menjadi menggenggam dunia. Itulah sebabnya kenapa bumi suci Palestina yang di situ ada Masjidil Aqsa di dalamnya, ini selalu menjadi perebutan dari para penguasa dari masa ke masa, karena memang itulah kelanjutan dari pertarungan antara hak dan yang batil yang memang sudah terjadi. Kapan berakhirnya? Ya sampai nanti berakhirnya dunia ini. Makanya konflik tidak berhenti-berhenti di sana. Itu karena memang ini sebuah perebutan gitu. Sebuah kejayaan, perebutan dari simbol sebuah kejayaan. Siapa yang menguasainya, dialah yang akan berjaya dan menggenggam dunia ini. Kita bisa lihat gitu. Bagaimana dulu Islam sempat menggenggam 2/3 dunia. Bahkan Turki Utsmani sampai hampir 5 abad berkuasa, itu karena simbol kejayaan ini ada di tangan umat Islam pada waktu itu. Dan pada akhirnya setelah lepas, maka kita bisa lihat bahwa umat Islam pada saat sekarang ini pun tercerai-berai. Nah, jadi gitu. Jadi konflik yang terjadi di sana memang ini sudah ada sejak manusia itu diutus dan diturunkan ke muka bumi ini. Dan ini akan menyeret semuanya gitu. Jadi nanti menjelang akhir zaman, ya semua konflik-konflik yang ada di dunia ini pusarannya akan sampai ke sana, akan berakhir di sana. Dan sekarang sudah terjadi yang kita bisa lihat di televisi dan lain sebagainya. Nah, itulah kondisi bumi suci Palestina yang terjadi atau yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, terkait dengan kaum Bani Israel, tentu ada sebuah pertanyaan. Apakah kaum Bani Israel itu adalah penduduk asli Palestina? Atau dia sudah ada di Palestina? Ataukah dia pendatang? Sehingga ini akan jelas bahwa Palestina itu sebenarnya siapa yang berhak ada di situ. Nah, kalau dilihat dari siapa orang yang pertama kali ada di Palestina, tentunya kita akan merujuk kepada keturunan Nabi Nuh gitu. Di mana ketika itu terjadi banjir besar, maka ada anaknya Nabi Nuh, 2 orang yang pada waktu itu diperintahkan untuk mendarat di sebuah daerah. Nah, daerah itulah yang sekarang menjadi Jazirah Arab. Nah, dia melahirkan 2 suku Kasluhim dan Kastorim kalau tidak salah namanya saya. Nah, dari 2 suku ini akhirnya melahirkan bangsa Kan'an. Nah, bangsa Kan'an inilah yang nantinya menghuni daripada bumi suci Palestina yang ada di Palestina. Dan nanti berbagai macam bangsa Arab juga datang, ada bangsa Yabus ya dan lain sebagainya. Itu bangsa Arab purba yang memang sudah punah sekarang, nggak ada karena sudah bercampur baur dengan bangsa-bangsa Arab lainnya. Nah, jadi mereka sudah menghuni bumi suci Palestina sebelum kaum Bani Israel ini datang gitu. Jadi Palestina itu sudah ada penghuninya, yaitu orang-orang Arab yang pada waktu itu sebelum kedatangan kaum Bani Israel. Nah, lalu sejarahnya Bani Israel bagaimana sampai mereka ada di Palestina? Nah, ini terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam
pada waktu itu berdakwah di kota apa? Di kota Ur. Ya, Ur itu adalah sebuah kota yang ada di Irak. Ya, di situ diperintah oleh rajanya yang bernama Namrud. Ya, Namrud ini masih keturunan Nabi Nuh, di mana Namrud ini pada waktu itu mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan akhirnya mengangkat pula ayahnya Nabi Ibrahim menjadi pembuat patung kesayangannya. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim ini ayahnya ini adalah kesayangan Raja Namrud sebagai pembuat berhala. Gitu. Nah, singkat cerita, saya tidak akan bercerita banyak tentang Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat menjadi seorang nabi, berdakwah kepada Namrud tapi tidak diterima. Bahkan Namrud menantang Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dengan pembakaran Nabi Ibrahim. Dan setelah itu Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk pergi dari kota Ur menuju sebuah kota yang bernama Haran. Nah, ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim inilah Namrud akhirnya dibinasakan oleh Allah dengan diserang oleh bala tentara Allah berupa nyamuk. Nah, Nabi Ibrahim akhirnya ke kota Haran. Nah, ternyata di kota Haran ini juga kota yang tidak jauh berbeda dengan kota Ur pada waktu itu. Kaumnya Nabi Ibrahim, mereka penyembah bintang, penyembah berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim pun pindah lagi. Kemana? Yaitu ke bumi suci Palestina, yang pada waktu itu bumi suci Palestina ada ini yang berkuasa di situ. Ya. Ada penguasanya lah gitu. Nah, Nabi Ibrahim bersahabat baik dengan penguasa yang ada di bumi suci Palestina itu dan memohon izin untuk mendirikan tempat ibadah di situ. Namun tidak lama Nabi Ibrahim pun hijrah lagi, bukan di Palestina, karena Palestina itu ternyata tempat yang sulit untuk mencari penghidupan. Akhirnya Nabi Ibrahim turun ke bawah, kemana? Ke Mesir. Nah, di Mesir beliau bertemu dengan penguasa yang jolim, yaitu Fir'aun, di mana Fir'aun ini punya hobi demi untuk menunjukkan kekuasaannya, terkadang dia mengambil istri-istri laki-laki yang lain atau suami-suami yang lain hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Nah, ketika melihat istri Nabi Ibrahim, maka Fir'aun ini pun mengambil istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah untuk dijadikan selirnya. Nah, namun Allah menjaga kesucian daripada Sarah dan akhirnya diserahkan kembali kepada Nabi Ibrahim. Nah, untuk menghilangkan rasa malunya, gengsinya sebagai seorang raja, akhirnya Fir'aun ini menyerahkan atau memberikan seorang bukan budak tapi wanita yang disuruh menjadi pembantu daripada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim tidak tahu ini wanita ini siapa, tapi setelah dibawa ke Palestina, Nabi Ibrahim balik lagi ke Hebron, ke Palestina. Nah, setelah sampai di Hebron di Palestina, wanita yang bernama Siti Hajar ini baru membuka identitasnya bahwa beliau itu adalah anak dari Fir'aun itu sendiri. Jadi Fir'aun itu menyerahkan anaknya untuk menjadi mengikuti Nabi Ibrahim dan membantunya. Nah, inilah yang harus kita harus luruskan, bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu budak dan Nabi Ismail lahir dari beliau, lalu Nabi Ismail menurunkan Nabi kita yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti Nabi kita itu udah keturunan budak, gitu. Tapi adalah keturunan dari seorang penguasa, yaitu penguasa Mesir pada waktu itu. Jadi itu adalah anak dari Raja Fir'aun itu sendiri, Siti Hajar, ya. Nah, akhirnya diamlah Nabi Ibrahim di kota Hebron beserta Sarah. Nah, tapi Sarah pada waktu itu usianya sudah hampir 90 tahun, belum juga dikaruniai anak. Maka Sarah sendiri meminta supaya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Kenapa? Karena supaya mendapatkan keturunan dan meneruskan risalah kenabiannya. Nah, akhirnya menikahlah dengan Siti Hajar dan dikaruniai seorang anak, yaitulah bernama Ismail. Dan Allah akhirnya memerintahkan supaya Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke sebuah tempat yang tandus, di sana ditaruh di sana berdua saja dengan anaknya, ya. Dan sampai akhirnya atas izin Allah, tempat itu pun banyak didatangi orang karena nanti dari gesekan kakinya Nabi Ismail itu keluar air yang bernama air Zam-Zam, dan dengan sumur Zam-Zam itulah kota itu menjadi ramai dan menjadi kota Mekah yang sekarang. Nah, Nabi Ismail menurunkan bangsa Arab sampai sanatnya kepada Rasulullah, Nabi kita. Nah, adapun Sarah tetap tinggal di Hebron. Nah, ketika itu datanglah malaikat
yang memberi kabar bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Nah, anaknya itu diberi nama Ishak alaihissalam, yang artinya tersenyum, karena pada waktu itu ya tertawa kecil, ya kayak tersenyum kayak tertawa tapi tertawa kecil gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena Sarah seperti lucu gitu. Bagaimana mungkin aku yang sudah berumur hampir 90 tahun ini akan memiliki seorang anak? Maka diberi nama Ishak, yang artinya agak tertawa gitu, tertawa kecil, ya. Nah, akhirnya dari Nabi Ibrahim ini mendapatkan 2 orang anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Ishak nanti akan menikah dan akhirnya melahirkan 2 orang anak. Yang pertama bernama Is atau Esau, yang nanti melahirkan orang-orang Eropa atau orang-orang Rom. Terus yang satu lagi bernama Yakub alaihissalam, nanti akan diangkat menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub. Nah, akhirnya 2 orang nabi, 2 orang anak ini bersaing gitu. Siapa yang kelak akan menjadi pemimpin daripada kaumnya gitu. Nah, Is atau Esau, karena dia merasa anak yang tertua, dia ingin menjadi pemimpin kaumnya. Namun Nabi Ishak alaihissalam melihat lain gitu, bahwa Yakub ini lebih pas gitu untuk memimpin kaumnya, karena dia dari segi ibadah dan lain sebagainya, dari segi budi pekertinya lebih baik daripada kakaknya yang bernama Esau atau Is itu. Maka dua-duanya minta didoakan, dan akhirnya Nabi Ishak mendoakan Is akan menjadi seorang yang sukses dalam berternak dan bertani gitu. Sedangkan Nabi Yakub didoakan akan menjadi penerus daripada risalah kenabiannya. Rupanya Is tidak mau menerima, akhirnya dia berniat untuk membunuh Yakub alaihissalam. Akhirnya Nabi Yakub disuruh pergi oleh Nabi Ishak dan juga ibunya. Kemana? Ke Irak. Nah, di Irak inilah Nabi Yakub disuruh melamar daripada anak uaknya atau kakak ibunya, di mana kakak ibunya itu ya punya 2 orang anak gadis. Ya, yang pertama bernama Laia, ya, yang adiknya bernama Rahel. Tuh. Nah, ketika disuruh memilih yang mana, ternyata Nabi Yakub lebih memilih Rahel, ya, karena selain rupanya lebih cantik, Rahel juga dari segi keimanannya kepada Allah dan juga dari segi budi pekerti dan lain sebagainya, dia lebih baik gitu daripada kakaknya. Tapi adat dari kaum Bani Israel yang berlaku pada waktu itu tidak diperbolehkan seorang adik dinikahi sebelum kakaknya dinikahi gitu. Nah, akhirnya Nabi Yakub diperintahkan untuk menikahi terlebih dahulu kakaknya, yaitu Laia, dan nanti berapa tahun kemudian baru menikahi adiknya Rahel. Boleh adik kakak dinikahi? Sebagian ulama mengatakan pada waktu itu masih diperbolehkan, tapi nanti setelah turun Taurat itu dilarang, tidak boleh adik kakak dinikahi dalam waktu bersamaan. Nah, akhirnya dari 2 orang wanita ini, ya, memang Laia itu tidak memiliki wajah yang cantik, tapi bahkan dia agak cacat, matanya itu rabun kalau senja gitu. Nah, akhirnya Allah juga adil. Laia walaupun tidak cantik wajahnya, tapi diberi kelebihan, yaitu kesuburan, sehingga dari Laia ini nanti lahir anak yang cukup banyak gitu di antara istrinya Nabi Yakub. Nah, Rahel pada waktu itu belum memiliki anak, sehingga akhirnya Rahel memberikan pembantunya, ya, salah satu pembantunya. Nah, lalu dinikahi oleh Nabi Yakub dan akhirnya mendapatkan anak. Laia juga tidak mau kalah, akhirnya diberikan juga pembantunya untuk dinikahi oleh Nabi Yakub, dan akhirnya mendapatkan dari 4 istrinya ini 12 orang anak. Nah, 12 orang anak inilah yang nanti melahirkan suku Bani Israel. Tuh. Nah, anak Nabi Yakub, tapi kenapa kok disebutnya Bani Israel? Nah, ini ada ceritanya sendiri. Akhirnya dari pernikahannya itu lahirlah 12 orang anak, walaupun orang Yahudi meyakini 13, satu wanita namanya Dina.
Tapi itu tidak dihitung karena Bani Israel itu yang dihitung garis keturunan itu dari laki-laki gitu. Yang wanita tidak termasuk, dihitung sebagai garis keturunan suku gitu. Nah, dari 12 orang anaknya inilah nanti melahirkan 12 suku Bani Israel. Nah, kenapa disebut Israel padahal namanya Yakub gitu. Nah, ini terjadi karena pada waktu itu Nabi Yakub akhirnya minta izin kepada mertuanya untuk pulang kembali ke kampung halamannya, yaitu ke Palestina. Nah, di tengah perjalanan itulah Nabi Yakub diangkat menjadi nabi dan namanya dirubah menjadi Israel. Isra itu artinya hamba Allah yang berjalan di malam hari. Il-nya itu atau L-nya itu adalah Allah. Jadi hamba Allah yang berjalan di malam hari dan selalu ditemani oleh Allah. Maka sejak saat itu Nabi Yakub ini punya dua nama, yaitu Yakub. Yakub itu artinya setelah, karena Nabi Yakub ini kembar pada dasarnya sama kakaknya itu atau Esau itu. Jadi Nabi Yakub lahirnya setelah setelah kakaknya dan pada waktu itu dinamakan Yakub, artinya setelah. Nah, terus diangkat menjadi nabi, diberi gelar Israel, yaitu hamba Allah yang berjalan di malam hari dan selalu ditemani oleh Allah. Maka anaknya, Bani itu anaknya atau keturunannya, Israel itu Nabi Israel. Jadi Bani Israel itu adalah anak-anak dari Bani atau Nabi Bani, anak-anak dari Nabi Israel. Tuh. Anak Nabi Yakub alias Nabi Israel. Maka disebut Bani Israel. Nah, ada 12 anak, ya. Nah, di antara 12 anaknya itu yang paling menonjol mewarisi sifat-sifat kenabian dari ayahnya itulah Yusuf alaihissalam, yaitu anak yang ke-11. Karena anak yang terakhir yang ke-12 itu yaitu Bunyamin. Nah, ketika melahirkan Bunyamin inilah Rahel kesulitan melahirkan dan akhirnya wafat. Nah, kuburannya masih ada, makamnya masih ada. Ya, makamnya Rahel itu di Israel, ya, di Israel sekarang yang dikuasai oleh Israel itu ada di sana. Nah, ini akhirnya Nabi Yakub merasa kehilangan istri yang paling disayanginya, paling dicintainya. Dan Nabi Yusuf juga Bunyamin itu masih kecil usianya, sudah meninggal oleh ibunya. Nah, ini juga yang menyebabkan Nabi Yakub begitu menyayangi dua anak bungsunya ini, karena dalam waktu masih kecil sudah kehilangan kasih sayang ibunya. Nah, rupa-rupanya disinilah nanti muncul sebuah kondisi di mana kemunculan Bani Israel ini memang dari awal kemunculannya sudah diwakili oleh dua karakter, yaitu karakter orang baik, karakter orang licik, ya, dan juga karakter dari orang jahat. Nah, ini terkait dengan apa? Sebenarnya terkait dengan hak waris kenabian. Ya. Jadi kenapa kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu begitu ingin menyingkirkan Yusuf? Itu bukan sekedar masalah kasih sayang, tapi rupa-rupanya dia mencuri pembicaraan ketika Nabi Yusuf menceritakan tentang mimpinya, yaitu bagaimana 11 bintang dan 1 bulan sujud kepadanya. Nah, itu sebuah isyarat. Karena Nabi Yakub seorang nabi sudah bisa menangkap itu isyarat gitu. Bahwa itu adalah isyarat Nabi Yusuf akan diangkat menjadi seorang nabi dan meneruskan risalah kenabiannya. Nah, Nabi Yakub berpesan bahwa Yusuf jangan menceritakan peristiwa ini karena kakak-kakaknya pasti tidak akan menerima. Karena kalau dia diangkat menjadi nabi, berarti yang akan memimpin klan Bani Israel itu adalah nabinya, yaitu Nabi Yusuf. Nah, kakak-kakaknya tidak akan mau menerima. Inilah yang menyebabkan akhirnya kakaknya itu menyingkirkan Nabi Yusuf dengan cara diceburkan ke dalam sumur. Gitu. Ya, jadi diceburkan ke dalam sumur itu bukan mau dibunuh, hanya sekedar disingkirkan karena mereka tahu sumur yang diceburkannya Nabi Yusuf itu sumurnya dangkal. Gitu. Jadi tujuannya hanya ingin disingkirkan karena sumur itu adalah tempat para kafilah untuk mengambil air gitu. Diharapkan nanti ada kafilah yang ngambil air, Yusuf dibawa gitu. Dan ternyata benar. Ada kafilah yang datang ke situ mengambil air dan akhirnya Yusuf pun dibawa pergi ke Mesir. Maka sejak saat itu Nabi Yusuf ada di Mesir.
kakak-kakaknya beserta Nabi Yakub ada di Palestina. Nah, sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf akhirnya diangkat anak oleh penguasa Mesir yang pada waktu itu tidak memiliki anak. Ya, saya tidak akan bercerita tentang panjang lebar tentang Nabi Yusuf karena ini terlalu panjang, karena kita akan membahas Bani Israel dengan Masjidil Aqsa-nya. Nah, akhirnya Nabi Yusuf ada di Mesir, dan singkat cerita kita sudah tahu ceritanya Nabi Yusuf, silahkan dibaca saja di surat Yusuf, yaitu Nabi Yusuf akhirnya diangkat menjadi bendahara kerajaan, menjadi pejabat, karena beliau punya kelebihan, yaitu bisa mentakwilkan mimpi, bisa meramal mimpi menjadi sebuah kenyataan, gitu, mengartikan mimpi menjadi sebuah kenyataan. Nah, dari situlah akhirnya beliau diangkat menjadi bendahara kerajaan. Nah, adapun kakak-kakaknya dengan Nabi Yakub di mana? Di Palestina, itu sedang mengalami paceklik, musim kering panjang dan kesulitan mencari penghidupan. Sehingga akhirnya diutuslah anak-anaknya itu untuk pergi ke Mesir meminta bantuan kepada penguasa Mesir yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Hyksos. Jadi perlu diketahui, Mesir pada waktu di zaman Nabi Yusuf ini berbeda dengan Mesir di zaman Nabi Musa. Karena Mesir di zaman Nabi Yusuf ini bukan diperintah oleh Fir'aun yang asli Mesir, tapi dia perintah oleh seorang penguasa bernama Raja Hyksos yang bukan berasal dari Mesir. Raja Hyksos itu menaklukkan Mesir dan menguasai, dan dia berkuasa di situ. Nah, disitulah Nabi Yusuf diangkat menjadi penasehat dan sekaligus bendaharanya. Nah, tersebarlah kebaikan daripada Raja Hyksos ini, maka diutuslah Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf untuk meminta bantuan bahan pangan gitu, dengan menukar apa yang ada, benda-benda berharga yang ada di keluarga mereka. Nah, dari situlah akhirnya bertemulah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya yang dulu membuangnya ke sumur. Dan di situ mereka akhirnya bertemu. Nabi Yusuf membuka identitasnya dan meminta supaya Nabi Yakub dibawa ke Mesir. Maka sejak saat itulah kaum Bani Israel pindah dari Palestina ke Mesir dalam waktu yang sangat lama. Tuh. Hanya 70 keluarga, tapi akhirnya berkembang. Mereka tinggal di dekat delta Sungai Nil, berkembang menjadi banyak, sehingga menjadi keturunan Bani Israel itu mendiami Mesir dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, setelah Nabi Yakub wafat, setelah Nabi Yusuf wafat, lalu terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh dinasti Ramses. Nah, di dalam dinasti Ramses ini Raja Hyksos berhasil digulingkan. Nah, sejak saat itu yang berkuasa adalah dinasti Ramses dari keturunan Mesir asli. Gitu. Nah, di zaman Ramses II itulah kaum Bani Israel mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Kenapa? Karena Bani Israel ini diperlakukan seperti itu memang karena kesombongannya sendiri. Yang pada waktu itu Bani Israel ini tidak mau tunduk kepada aturan, tidak mau tunduk kepada apa yang diminta oleh Raja Fir'aun pada waktu itu. Sehingga akibat kesombongannya itulah Bani Israel dihinakan dengan cara dijadikan budak. Nah, di saat peristiwa inilah Bani Israel ini sudah tidak ada nabi di tengah-tengah mereka, maka Bani Israel pada waktu itu banyak juga yang akhirnya keluar dari agama nabinya, mengikuti agama Mesir purba. Nah, yang paling menonjol pada waktu itu adalah tukang sihirnya yang bernama Samiri gitu. Nah, ini Samiri ini adalah pengikut dari agama Mesir purba yang disebut dengan agama Kabalah alias penyembah iblis, pengikut dari penyembah setan tadi ya. Nah, pada saat itulah Bani Israel banyak yang tersesat menjadi pengikut dari Samiri ini. Nah, karena sudah tidak tahan menjadi budak dan lain sebagainya, maka pada saat itulah kaum Bani Israel meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali diturunkan seorang nabi. Nah, akhirnya diutuslah nabi yang berikutnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nah, di zaman Nabi Musa inilah akhirnya kaum Bani Israel dibawa keluar dari Mesir. Kita tidak bicara Nabi Musa karena juga akan terlalu panjang mengingat waktu. Nabi Musa akhirnya singkat cerita membawa kaum Bani Israel keluar dari Mesir kemana? Menuju bumi suci Palestina.
Kenapa harus ke Palestina? Karena Allah ingin mengembalikan kemuliaan kaum Bani Israel dan mengembalikan kesucian akidahnya. Maka untuk menunjukkan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman, kaum Bani Israel pun diperintahkan untuk memasuki kota suci Baitul Maqdis dan berangkat ke Palestina. Nah, akhirnya setelah selamat dari pengejaran Firaun, kaum Bani Israel sampai di pintu gerbang Palestina, ya. Dan di sana Allah memerintahkan kaum Bani Israel untuk masuk dan memerangi kaum Jabarin, penyembah berhala dan orang-orang jolim, di mana nanti mereka disuruh berdakwah menyadarkan orang-orang Jabarin itu untuk bertakwa dan beriman kepada Allah, dan mereka kembali menempati bumi suci itu untuk mengembalikan kemuliaan mereka yang sudah bertahun-tahun menjadi bangsa budak dan dihinakan oleh Firaun. Tapi ternyata di situ Samiri ini yang tadi kita sudah bahas di muka sebagai pengikut daripada para pemuja setan ini tidak ingin bangsa Bani Israel itu masuk ke bumi suci Palestina. Kenapa? Karena kalau masuk ke bumi suci Palestina pasti akan diperintahkan untuk mendirikan itulah tempat ibadah yang bernama Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena kalau itu berdiri berarti kemenangan bagi perjuangan para nabi, dan berarti itu kemenangan buat orang-orang yang beriman, dan iblis tidak mau orang-orang yang beriman itu menang. Itu. Akhirnya dia membuat provokasi, membuat patung anak sapi, patung anak sapinya disembah, dan akhirnya ketika mereka sampai di bumi suci Palestina, mereka pun tidak mau masuk dan berperang dengan kaum Jabarin. Sehingga Allah laknat mereka dengan berputar-putar selama 40 tahun di padang Tih. Nah, setelah berputar-putar 40 tahun di padang Tih, barulah mereka bertobat dan minta dikirimkan nabi yang berikutnya. Maka dikirimkan nabi yang berikutnya, yaitu nabi yang merupakan murid daripada Nabi Musa, yang bernama Yusha bin Nun, atau orang-orang barat sering menyebutnya Joshua. Nah, dibawalah kaum Bani Israel nanti ke Baitul Maqdis kembali. Tapi kembali kaum Bani Israel ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka pun kembali dijajah yang waktu itu dipimpin oleh Jalut. Nah, ini ditindas lagi, ya, ditindas lagi oleh Jalut. Nah, akhirnya mereka karena sudah tertindas, mereka ingin bebas dari penindasan itu dan minta diangkat raja di antara mereka. Diutuslah nabi yang berikutnya bernama Nabi Samuel. Nah, akhirnya mereka minta supaya Nabi Samuel mengangkat raja buat mereka untuk melawan Jalut. Nah, Nabi Samuel menyanggupi itu, dan akhirnya atas petunjuk Allah diangkatlah seorang pemuda yang bernama Tolut. Nah, ketika diumumkan raja yang akan dipilih oleh Allah itu untuk memimpin Bani Israel adalah Tolut, kaum Bani Israel menolak awalnya. Kenapa? Karena Tolut ini berasal dari Bani Bunyamin. Dan Bani Bunyamin ini di antara 12 suku Bani Israel itu adalah suku yang miskin gitu. Suku yang kastanya rendah. Karena mereka rata-rata jadi penyamak kulit, jadi pembuat sepatu gitu ya. Pokoknya yang pekerja-pekerja kasar. Kalau yang mulia itu Lewi, Bani Lewi ya. Bani Lewi itu adalah keturunan ulama dan juga ada yang menjadi nabi. Atau Yehuda. Yehuda itu ada yang raja, ada yang nabi gitu. Nah, kalau Bunyamin ini rata-rata menjadi pekerja kasar. Nah, mereka nggak terima, maksud dari Bani Bunyamin gitu kan. Akhirnya Nabi Samuel meyakinkan bahwa ini pilihan Allah. Nah, akhirnya dengan terpaksa mereka menerima itu. Nah, mereka pun berhadapan dengan Jalut. Ternyata apa? Mereka takut berhadapan dengan Jalut. Sampai Jalut akhirnya menantang-nantang Bani Israel. Dan ketika keluar kalimat yang menghina Allah, di saat itulah keluar seorang anak yang bernama Daud dari rombongan kaum Bani Israel, yang tidak lain adalah Nabi Daud alaihissalam. Dilawanlah Jalut, dan dengan pertolongan Allah Jalut berhasil dibinasakan oleh Nabi Daud. Nabi Daud diangkat menjadi prajurit walaupun usianya masih muda, dan dengan kecakapannya akhirnya Nabi Daud diangkat menjadi panglima perang dan dinikahkan oleh anaknya Tolut yang bernama Mikyail. Nah, dari pernikahannya ini Nabi Daud semakin perkasa, kemanapun beliau memimpin perang selalu menang. Akhirnya Tolut menyerahkan kekuasaannya, kerajaannya kepada
Nabi Daud dan Tolut sendiri akhirnya memilih untuk berdakwah dan berperang sampai menemui kesahidannya. Nah, Bani Israel mengalami kejayaan adalah di era ini, di era Nabi Daud. Gitu. Dan ketika Nabi Daud ini diangkat menjadi raja dan juga diangkat menjadi nabi, ya, ini sebuah keistimewaan. Dipimpin oleh nabi, dipimpin oleh raja yang sekaligus nabi. Di samping Nabi Daud diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya? Beliau setiap menyentuh besi itu menjadi lunak di tangannya. Bahkan Nabi Daud itu membuat baju besi yang dirajut dari benang itu terbuat dari besi, itu dirajut sampai menjadi baju besi. Nah, terus Nabi Daud juga diberi suara yang indah, sehingga ketika melantunkan ayat-ayat kitab suci Jabur, siapapun yang mendengarkannya dia akan terlena gitu dengan suaranya yang indah. Yang sakit akan menjadi sembuh. Bahkan ketika melantunkan Jabur, semua burung-burung, tumbuhan dan lain sebagainya ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Daud diberi kitab suci, itu kitab suci Jabur, dan suaranya sangat indah dalam melantunkan kitab suci Jabur. Nah, di era Nabi Daud ini juga turun perintah dari Allah bahwa Nabi Daud itu harus membuat bait suci. Bait suci itu kalau sekarang masjid. Tuh. Di mana tempatnya? Itu. Allah katakan, Daud, bangunlah bait suci untukku, di mana nanti kau lihat ada seseorang atau raja yang berdiri di atas batu dan dia mengeluarkan pedang di situ. Akhirnya Nabi Daud berjalan ke tempat yang dituju itu dan sampai di suatu tempat di mana ada seorang raja diri di atas sebuah batu dan menghunuskan pedang. Nah, batu itulah yang sekarang menjadi Kubatu Sokroh atau batu yang ada di Masjidil Aqsa yang berkubah kuning. Itu ada batu di situ, Kubatu Sokroh namanya. Batu Sokroh. Nah, itulah tempat raja yang tadi dimaksud. Nah, disitulah akhirnya Nabi Daud mendirikan bait suci atau tempat ibadah, masjid. Tapi sebelum jadi, sebelum tuntas, rupanya Allah sudah mewafatkan Nabi Daud. Sehingga Nabi Daud waktu itu wafat dalam kondisi bersujud setelah selesai sholat di tempat itu. Nah, setelah itu diteruskan oleh kerajanya diteruskan oleh anaknya yang bernama Sulaiman alaihissalam. Nah, di zaman Nabi Sulaiman inilah puncak dari segala kejayaan dari kaum Bani Israel. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman ini selain seorang raja, seorang nabi, juga diberi keistimewaan yang sangat luar biasa. Apa itu keistimewaannya? Keistimewaannya adalah beliau bisa berbicara dengan jin, ya, bisa melihat jin, memerintahkan jin, semua jin takluk, ya. Terus bisa berbicara dengan bahasa hewan, bisa memerintahkan angin, gitu, ya. Sehingga dengan keistimewaan ini Nabi Sulaiman ini betul-betul menjadi manusia yang luar biasa di zamannya. Sehingga pada waktu itu kerajaan Bani Israel itu betul-betul kuat, sampai-sampai mereka berani menantang kerajaan Saba. Padahal di dalam sejarahnya kerajaan Saba ini malang melintang, berabad-abad menjadi kerajaan yang kuat, nggak ada orang berani melawan. Tuh. Tapi akhirnya takluk ketika Ratu Saba, Ratu Bilqis, melihat yang dihadapinya ini adalah bukan seorang raja, tapi seorang nabi. Gitu. Dia tidak mungkin menang melawan nabi itu. Dan akhirnya Bani Israel dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Dan di zaman Nabi Sulaiman inilah Nabi Sulaiman membangun komplek tempat ibadah. Nah, komplek itulah yang sekarang menjadi komplek Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Sulaiman nggak pernah membangun kuil. Atau kuil Sulaiman tuh nggak ada. Yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah Masjidil Aqsa yang seluas 14 hektar itu. Nah, itu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Dulu berupa komplek tempat ibadah. Dan di situ pula Nabi Sulaiman wafat ketika sedang memimpin bala tentaranya untuk membangun masjid atau membangun Masjidil Aqsa itu, komplek peribadatan itu. Beliau berdiri di atas tongkatnya, Allah wafatkan sambil seakan-akan mengomandoi pasukannya, dan pada saat tongkatnya itu lapuk, ya, beliau baru terjatuh, dan disitulah baru ketahuan bahwa
Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Nah, warisannya dari Nabi Sulaiman itu adalah itu tadi, komplek Masjidil Aqsa yang sekarang seluas 14 hektar itu. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, disinilah terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di kalangan kaum Bani Israel sendiri, dikarenakan mereka ingin berebut kekuasaan, sehingga nanti terpecahlah menjadi dua, kerajaan utara dengan kerajaan selatan. Gitu. Dari sini kaum Bani Israel bertumpahan darah, berperang dengan sesama mereka, sampai akhirnya nanti mereka dijajah oleh bangsa asing yang lainnya. Dan Palestina jatuh ke bangsa asing yang lainnya. Ada bangsa Babilonia, Irak, ada bangsa Assyria ya, atau Persia, ada bangsa Yunani, ada bangsa Romawi. Ini yang terakhir yang berkuasa di Palestina sampai nanti direbut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Nah, jadi nggak ada kuil Sulaiman yang dibangun oleh nabi-nabi dari dahulu itu, itulah yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa. Nah, lalu kenapa mereka menggali di bawah Masjidil Aqsa? Nah, ketika di zaman Nabi Sulaiman itu rupa-rupanya iblis menulis kitab sihir. Kitab sihirnya itu ditaruh di bawah Masjidil Aqsa supaya ada tuduhan bahwa Nabi Sulaiman itu mengarang kitab sihir, padahal kitab sihir itu adalah karangan iblis. Nah, para pemuja iblis itulah yang akhirnya mencari-cari kitab sihir itu dengan cara menggali di bawah Masjidil Aqsa. Jadi mereka menggali Masjidil Aqsa itu tujuannya adalah untuk mencari kitab sihir itu. Jadi bukan untuk mencari reruntuhan kuil, karena kuilnya itu memang nggak ada. Ahli sejarah juga bisa membuktikan semuanya bahwa tidak ada kuil di bawah Masjidil Aqsa. Yang mereka cari adalah tadi kitab sihir yang disembunyikan oleh iblis di bawah Masjidil Aqsa. Nah, jadi itulah sekilas cerita tentang kemunculan Bani Israel sampai akhirnya berdirilah Masjidil Aqsa itu, ya. Yang nanti Masjidil Aqsa itu diruntuhkan oleh Romawi. Nah, baru nanti di zaman Umar bin Khattab dia dibangun kembali setelah dihancur leburkan oleh penjajah Romawi. Nah, nanti kita bisa bahas di pembahasan yang berikutnya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini memperjelas kita bagaimana posisi dan kedudukan daripada Masjidil Aqsa dan Bani Israel. Sebagai kesimpulan terakhir bahwa Bani Israel bukan penduduk asli Palestina. Palestina sudah ada penduduknya setelah kaum Bani Israel berada di sana. Gitu. Jadi mereka tidak berhak, keturunannya dari Bani Israel yang bernama kaum Yahudi itu mengklaim bahwa Palestina itu adalah milik mereka. Karena itu sudah ada sejak dulu bangsa Arab di situ. Mereka hanya pendatang. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.